Vernia Disa Sebrianti dengan NIM 232310101164 dari Fakultas Keperawatan. Saya Rani Febrianti dengan NIM 230210101099 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya Putri Anggun Juni Trisnawati dengan NIM 230210101041 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya Meratul Hasanah Ramadana dengan NIM 232310101169 dari Fakultas Keperawatan. Saya Decinta Amelia Putri Ananta dengan NIM 232310101162 dari Fakultas Keperawatan. Kapolsek Gajah Mungkur menerima laporan adanya jenazah mahasiswi program studi pendidikan dokter spesialis di Universitas Diponegoro, yaitu Dr. Risma Aulia yang meninggal pada 12 Agustus 2024 di kamar kosnya di daerah Gajah Mungkur. Awalnya kata Kompol Agus ada laporan seorang pria yang mengaku sebagai teman dekat Dr. Risma ini. Beliau melaporkan bahwa Dr. Risma tidak bisa dihubungi sejak pagi. Bahkan rekan sejawat dan juga atasannya pun tidak direspon. Kemudian teman dekatnya ini mendatangi kamar kosnya untuk memastikan kondisi Dr. Risma. Kemudian setelah diketuk sebanyak 2 kali tidak ada respon. Kemudian temannya ini inisiatif untuk memanggil tukang kunci supaya bisa mengecek kondisi Dr. Risma ini. Kemudian waktu kamar kosnya terbuka, kemudian Dr. Risma ditemukan dalam keadaan meninggal dengan wajah membiru-biru dan juga posisi miring seperti seseorang yang tertidur. Di tempat kejadian perkara ditemukan buku harian yang menceritakan tentang kesulitannya selama masa pendidikan di PDDS Universitas Diponegoro ini. Ibunya memang menyadari bahwa Dr. Risma ini ingin resign dari pendidikannya. Menurut ibunya yang melatar belakangi untuk Dr. Risma ini stres, yang pertama yaitu kesulitannya selama pendidikan, yang kedua yaitu tekanan dari seniornya yang menyuruh semena-mena dan sewaktu-waktu. Berdasarkan pemeriksaan dari Dr. Risma ini, polisi menemukan bahwa Dr. Risma meninggal karena dia menyuntikkan sendiri obat penenang ke dalam tubuhnya. Pelanggaran utama terjadi karena perundungan oleh senior. Mereka memanfaatkan kekuasaan mereka untuk menekan dan mengintimidasi junior. Tindakan ini seringkali dilakukan sebagai bagian dari pendidikan kedokteran. Perundungan ini dinormalisasikan dengan alasan pembentukan karakter atau pendidikan keras. Namun, tindakan ini berdampak negatif pada kesehatan mental. Undip sebagai institusi dinilai lalai dalam melindungi mahasiswa. Dan mereka juga lambat dalam menanggapi laporan perundungan yang terus berulang. Dan juga gagal dalam menyediakan lingkungan yang aman bagi para mahasiswa. Dalam kasus ini ada beberapa hak yang dilanggar, baik dari sisi korban maupun juga dari regulasi yang seharusnya melindungi para pekerja dan juga mahasiswa. Ada pun beberapa hak yang dilanggar, yaitu yang pertama ada hak atas keselamatan dan kesehatan kerja. Lingkungan yang sehat dan juga bebas dari perundungan sudah menjadi hak dasar bagi para pekerja dan juga mahasiswa. Dan apabila adanya beban kerja yang berat dan juga terjadinya perundungan atau bullying, maka hak ini sudah dilanggar karena mengakibatkan lingkungan yang tidak aman bagi fisik dan juga mental. Kemudian yang kedua adalah hak untuk mendapatkan perlakuan adil dan bebas dari diskriminasi. Jika dokter PPDS mengalami perundungan atau mendapatkan beban kerja yang berat dari atasan atau rekan-rekan kerja, maka hak ini juga dilanggar karena haknya untuk diberlakukan dengan adil dan juga dihormati telah dilanggar. Kemudian yang ketiga adalah hak atas dukungan dan psikologis. Institusi pendidikan dan juga rumah sakit seharusnya menyediakan psikologis untuk para pekerja dan mahasiswanya, terutama jika terjadi stres berat ataupun mendapatkan beban kerja yang tinggi. Apabila rumah sakit atau institusi pendidikan tidak menyediakannya, maka hak ini sudah dilanggar. Kemudian yang terakhir adalah hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan juga lingkungan pendidikan yang sehat. Sebagai mahasiswa PPDS, dokter tersebut layak untuk mendapatkan lingkungan pendidikan yang sehat tanpa tekanan yang dapat merusak proses pembelajarannya. Ada beberapa bentuk pelanggaran yang mendasari perundungan ini. Yang pertama,
Kekerasan dalam bentuk verbal dan fisik. Mahasiswa mengalami kekerasan verbal dengan kata-kata kotor serta kekerasan fisik melalui beban kerja yang berat, kurangnya tidur, dan jarang pulang ke rumah. Yang kedua, pemerasan dan eksploitasi. Adanya laporan pemerasan dan eksploitasi seperti mahasiswa disuruh untuk membeli makanan dan barang-barang mahal untuk senior mereka. Yang ketiga, beban kerja yang berlebihan. Mahasiswa seringkali harus bekerja lebih dari 24 jam, akhirnya mengakibatkan stres dan kelelahan yang ekstrim. Yang keempat, yaitu senioritas yang berlebihan. Masih banyak di beberapa universitas di Indonesia yang masih menerapkan sistem senioritas, sehingga hal tersebut seringkali mewajarkan bentuk perundungan dengan dalih sebagai pendidikan. Yang pertama, institusi pendidikan kedokteran wajib menciptakan budaya rasa saling menghargai, menghormati antar sejawat. Upaya ini bisa dimulai dengan mengedukasi staf pengajar dan seluruh sivitas akademika tentang paradigma kesetaraan pendidikan dan etik dalam pendidikan kedokteran. Yang kedua, institusi pendidikan kedokteran dapat bekerja sama dengan Majelis Kehormatan Etika Kedokteran untuk menginisiasi perubahan kurikulum pendidikan untuk memasukkan nilai-nilai dasar etik kedokteran. Hal ini bertujuan agar tidak dapat terjadi kembali kejadian perundungan dan individu dapat melawan segala bentuk perundungan. Selanjutnya yang ketiga, perlunya pengawasan profesionalisme terhadap dokter senior dalam membimbing dokter junior perlu diperketat. Institusi pendidikan perlu bekerjasama dengan rumah sakit pendidikan guna melakukan pembinaan moral etik dan mengawasi pelaksanaan moral etik dalam PPDS tersebut. Selanjutnya, Wakil Ketua Komisi DPR 9 menegaskan bahwa tidak hanya pemerintahan dan institusi yang berperan penting dalam kasus perundungan ini. Orang tua berperan penting terhadap kasus perundungan ini. Orang tua dapat melakukan pengaduan terhadap kanal-kanal yang terkait dan perlunya penegasan ataupun sanksi terhadap pelaku yang melakukan perundungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.